Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa yashhadu li hadza ma akhrajahu al-Hakim min tariqi Asim ibn Kulayb, dan menguatkan hal ini apa yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari jalan Asim ibn Kulayb. Haddatsani abi qala, bahwasannya kata Asim ibn Kulayb, bapakku dia bercerita, qultu li ibni Abbas, ya, aku, kata bapaknya Kulayb, yaitu kata bapaknya Asim yaitu Kulayb, aku pernah berkata kepada sahabat Ibnu Abbas, bercerita. Apa ceritanya? Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil manam. Wahai sahabat Ibnu Abbas, sungguhnya aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku. Qala, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, sibhu li, kata Ibnu Abbas, coba ceritakan kepadaku yang kamu lihat dalam mimpimu itu loh, sifatkan, kayak apa sifat-sifatnya yang kamu katakan karena lihat Nabi itu tadi. Ya, qala, ya, dzakartu Al-Hasan ibn Ali, ya, dzakartu Al-Hasan ibn Ali fasibhatuhu bihi. Kemudian bapakku berkata, kayak Hasan bin Ali yang aku lihat dalam mimpi itu, lihat Nabi itu, aku kira itu Nabi, seperti Hasan bin Ali. Ya, qala innahu kana yusbihuhu. Qala Ibnu Hajar sanaduhu jayyid. Kata sahabat Abbas, ya, memang Nabi itu mirip, bukan Nabi yang mirip, ya, Hasan yang mirip dengan Nabi. Hasan itu maklum, ya, dalam sirah, anak dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan putrinya Rasulullah SAW, Fatimah. Putrinya Rasulullah Fatimah dinikahi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, punya anak yang masyhur, yang terkenal, ya, yaitu Hasan dan Husain, ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasannya, ya, bentuk fisik dari Hasan ini, ya, Hasan bin Ali ini sangat mirip dengan Rasulullah SAW, dan itu tidak mustahil, ya, karena memang masih cucunya, ya, masih ada keturunannya, mirip-miripnya ada. Bahkan memang nanti yang akan menjadi Imam Mahdi yang akan memimpin kaum muslimin, ya, ketika akhir zaman nanti, itu disebut para ulama dari keturunannya Hasan ini tadi, ya, terus ke bawah nanti sampai kepada Abdullah, ya, karena namanya juga sama dengan namanya bapaknya Nabi, Imam Mahdi tadi itu, dan dia namanya juga Muhammad begitu. Jadi keturunan Hasan bin Ali. Nah, kisah ini masyarakat muslimin disebutkan oleh Ibnu Hajar, sanadnya bagus, sanadnya jayyid, bisa dijadikan hujah, dijadikan alasan. Apa? Sebagai penguat tadi, penguat bahwasannya ketika seorang mimpi bertemu dengan Nabi, hendaknya dia cocokkan lebih dahulu yang dia lihat,
ya, itu katanya sebagai nabi dicocokkan dahulu dengan sifat-sifat nabi yang tersebut dalam hadis yang sahih. Seperti kisah Ibnu Abbas tadi, ketika dikatakan saya mimpi lihat nabi, Ibnu Abbas mengatakan sibhu li, sifatkan kepada saya yang kamu lihat dalam mimpi siapa itu. Kata orang tadi kayak Hasan bin Ali. Kata Ibnu Abbas, betul, memang beliau Hasan ini mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan akidah berkaitan dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan mimpi bertemu dengan beliau. Kemudian pembahasan berikutnya di sini ya, tentang akidah yang pernah kita sampaikan juga berkaitan dengan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya. Dulu pernah kita bahas bahwasannya di antara kekhususan beliau adalah beliau merupakan nabi akhir zaman. Ya, penutup para nabi, penutup para rasul. Ya. Waktu itu kita sampaikan ayat Allah surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki dewasa di antara kalian, wahai sahabat, karena Rasul tidak punya anak laki-laki yang tumbuh kembang sampai dewasa. Naam, Rasul punya anak laki-laki tapi masih kecil, ya, sudah meninggal. Enggak ada yang sampai besar. Ya, ada Qasim, ya, ada Tahir, ada Ibrahim dan seterusnya. Beberapa anak-anak Rasul masih kecil tapi sudah meninggal laki-laki. Dalam ayat ini dikatakan maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki dewasa di antara kalian. Ya, dan ini juga membantah waktu itu kejadiannya Rasul mengangkat anak, yaitu sahabat Zaid. Ya, sahabat Zaid itu pernah Rasul angkat jadi anaknya, dan sempat diumumkan di Ka'bah Zaid bin Muhammad, begitu disebutkan. Kemudian turun ayat ini diantaranya membantah hal tersebut, melarang. Melarangnya bukan melarang mengadopsi anaknya. Mengadopsi anak boleh, silahkan. Cuman yang dilarang menisbahkan anak angkat, ya, menyandarkannya kepada bapak angkatnya. Ini yang nggak boleh. Binnya itu loh ya. Binnya nggak boleh bin bapak angkatnya. Binnya harus bin bapaknya yang sebenarnya. Itu, misalkan ini ada kita punya tetangga atau punya saudara, ya, lahiran, ya, masih bayi, mungkin kondisinya sangat memelaskan, ya, sangat kasihan, nggak mampu ngurusi anaknya, kita ambil jadi anak, kayak anak angkat kita. Boleh yang seperti itu, nggak apa-apa. Ya, mengadopsi anak boleh, dalam Islam ada. Cuman yang nggak boleh ketika anak tadi dinisbahkan nasabnya kepada bapak angkat, ini yang nggak boleh. Itu zalim. Ya, itu kedzaliman. Karena yang adil apa? Ya, dinisbahkan, disandar kepada bapaknya yang asli. Karena yang kerjakan bapaknya, ya. Ya, itu kan hasil usaha bapaknya tuh. Ya, ada tuh gak ngapa-ngapain langsung dinisbahkan ke antum. Zalim namanya itu. Wa innal walad min kasbi abihi. Kata Rasul apa? Anak itu hasil usaha orang tuanya. Orang tuanya yang kerja, yang usaha itu sampai lahir dia itu. Itu dari ngelamar, dari nikah segala macam. Ya, sampai lahir dia. Kok tahu-tahu dinisbahkan sama orang lain. Ini zalim yang seperti ini, enggak adil. Ud'uhum liabaihim. Ya, panggil mereka dengan bin bapak-bapak mereka. Ini, jadi Muhammad bukan bapak laki-laki dewasa di antara kalian. Apa kata Allah? Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah rasulnya Allah, wa khataman nabiyyin. Wa khataman nabiyyin, ini jadi pembahasan kita. Beliau adalah khotam. Khotam itu maknanya penutup.
Ya, penutup nabiyin, para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi itu syarat untuk jadi rasul. Ya, syarat untuk jadi rasul itu harus nabi. Tidak setiap nabi rasul. Tiap rasul pasti nabi. Syarat jadi rasul harus nabi. Kalau nabi sudah terputus berarti nggak ada juga rasul. Jadi pahami? Syarat jadi rasul harus nabi. Setiap rasul pasti nabi. Tidak setiap nabi itu rasul. Nah kalau kenabian sudah tertutup, terakhir Muhammad SAW, maka nggak ada lagi nabi dan nggak ada lagi rasul juga. Nabi aja nggak ada, apalagi rasul. Syarat jadi rasul harus nabi. Ini akidah yang dulu pernah kita sampaikan, dan juga diperkuat dengan banyak hadis. Di antaranya dulu pernah kita kisahkan, Rasul memberikan perumpamaan tentang dirinya dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu dengan perumpamaan apa? Sebuah bangunan. Ya, jadi ibaratnya para nabi itu sebuah bangunan yang sangat indah, sangat bagus. Setiap orang yang melihat bangunan tersebut apa? Memujinya, kagum, ya, takjub dengan bangunan tersebut. Cuman sayang, ada dari bangunan tadi tersisa satu bata, belum dipasang, masih bolong. Kata Rasul, akulah bata tersebut. Sehingga apa? Lengkap sudah bangunan tadi, sempurna. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun. Nanti kata Rasul, setelah aku meninggal akan muncul, bahkan beliau masih hidup, muncul sudah, ya, salasuna kadzabun, 30 orang pendusta. Ya, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Mereka ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, jadi Nabi sudah sampaikan wahyu dari Allah, ya, bukan ramalan. Ini Nabi nggak pernah ngeramal, wahyu. Nanti akan muncul, ya, kurang lebihnya 30 pendusta, 30 dajjal, ya, pendusta ngaku jadi nabi, annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutupnya para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Akidah ini masalah muslimin dulu pernah kita bahas. Maksud kita bahas ulang di sini adalah faedah. Apa faedah, buah dari keyakinan kita, akidah yang sahih, Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Di sini disebutkan ada 3 faedah. Yang pertama, istiqrarut tasri wa kamaluddin ladai ummah, ya, bahwasanya apa? Syariat ini telah tetap, berarti dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan beliau sebagai akhir para nabi, nggak ada lagi apa berarti wahyu setelahnya, gitu. Nggak ada lagi wahyu setelahnya, nggak ada lagi apa berarti perubahan syariat. Syariat sudah sempurna, syariat sudah tetap, nggak ada lagi nabi setelahnya, gitu. Apalagi rasul, nggak ada lagi wahyu, sudah terputus, nabi sudah meninggal. Apa berarti faedahnya? Syariat sudah sempurna dan sudah tidak ada lagi perubahan. Karena kalau nabi masih hidup, mungkin masih turun wahyu, kan? Mungkin ada yang dinasakh, dihapus, terus yang dahulu diganti dengan yang baru, masih ada kemungkinan. Begitu dikabarkan nabi itu penutup para nabi dan beliau sudah meninggal, berarti apa? Telah tetap syariat itu, nggak ada lagi perubahan, nggak ada lagi tambahan. Ya, syariat sudah sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini pun pernah kita sampaikan. Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum
pada hari ini aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Dan ini ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian. Ini ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang wukuf di Arafah, ya, haji, dan beliau hanya sekali berhaji, ya, enggak berapa lama kemudian beliau meninggal, ya. Ayat tentang kesempurnaan agama sudah apa? Sudah terputus wahyu, enggak ada lagi perubahan-perubahan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna. Ini faedah yang pertama, ya. Berarti apa? Tidak ada lagi syariat yang baru, karena enggak ada lagi nabi, enggak ada lagi wahyu yang baru, sudah terputus. Dan kewajiban kita tinggal apa? Mempelajari agama ini, pelajari Quran, ya, wahyu sudah turun ini, pelajari hadis yang sudah dibukukan oleh para ulama, sudah dipisah-pisah mana yang dhaif, mana yang sahih, ya. Kemudian apa? Pahami dengan pemahaman yang benar, amalkan, dah cukup, nggak usah lagi cari-cari yang baru. Cukupkan dengan Quran dan hadis, dan dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami Rasul dan para sahabat-sahabatnya, sudah diamalkan, nggak ada lagi perubahan. Nggak ada lagi nanti tambahan sholat wajib, nggak ada lagi tambahan puasa wajib, nggak ada lagi, bahkan yang sudah juga nggak ada yang tambah-tambah lagi. Sudah selesai wahyu itu, ya, sudah terputus wahyu dengan meninggalnya Rasulullah, dan beliau adalah nabi yang terakhir. Ini faedah yang pertama, ya. Jadi nggak boleh kita ngarang-ngarang, buat-buat yang baru dalam ibadah. Kalau dikatakan boleh, berarti ada wahyu yang berikutnya dong. Emang kamu nabi baru gitu dapat wahyu? Kan begitu. Sebagaimana yang ngaku jadi nabi, yang ngaku jadi nabi bawa syariat baru, dia bawa aturan baru, ya, bawa agama baru, dan ini batil, ya. Tidak ada lagi wahyu yang baru, tidak lagi syariat yang baru. Jadi yang wajib sudah tetap, yang sunnah sudah tetap, ya, yang haram juga sudah tetap, ya, demikian yang lain-lain dari hukum-hukum syar'i. Nggak ada lagi perubahan-perubahan, tinggal kita pelajari. Tugas kita cuma apa? Jiplak Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul memahami ayat ini, praktekannya, memahami ini, itu kita ikut saja, tinggal, nggak usah buat-buat yang baru. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja sudah, nggak usah buat-buat yang baru, kalian sudah dicukupi. Kemudian faedah yang kedua, sikatul ummah bi'adami naskhi hadzal din, ya, keyakinan umat, kemantapan umat dalam akidahnya bahwasannya agama ini, Islam ini, sunnah Nabi ini apa? Tidak ada lagi dihapus, tidak ada lagi apa? Menasakh, tidak ada penghapusan syariat, ya. Wa syariatul sallam bibi'satihi, ya, nabiyina akhir, ya. Dengan apa? Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Berarti nggak ada lagi apa? Dihapusnya syariat. Makanya syariat yang terdahulu, syariat Nabi Musa, ya, Taurat, syariatnya Nabi Isa, Injil, itu sudah dihapus kalau itu. Karena Nabi Musa, Nabi Isa bukan Nabi terakhir, ya. Dan syariatnya pun itu tidak Allah sempurnakan, ya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu nggak sempurna agamanya, karena ayat al-yauma akmaltu dinakum itu turunnya ke Nabi Muhammad, dan itu dalam sebuah kisah sempat bikin iri orang-orang Yahudi, ya. Mereka mendatangi sahabat Umar bin Khattab, kemudian berkata, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum, kalian tuh wahai kaum muslimin membaca sebuah ayat dalam kitab kalian,
"Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat latakhadna dzalikal yaumi 'idan." Seandainya itu ayat turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turun sebagai hari raya. Kata Umar bin Khattab, "Wa ayu ayat yang mana?" Kata mereka, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Kesempurnaan agama Islam ya sudah tetap, syariatnya tadi nggak lagi diubah-ubah, nggak ada lagi nasakh, dan nggak boleh mengamalkan syariat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali ada dalil dari Quran atau dari hadis membolehkannya, baru boleh. Kayak khitan, sunat itu kan syariatnya Nabi Ibrahim ya, tapi ditetapkan dalam agama Islam, kita amalkan. Si puasa Nabi Daud, sehari puasa tidak, itu diamalkan. Mengapa? Karena ada takrir, ada persetujuan dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun yang selain-lainnya tidak boleh, tidak ada mengamalkan syariat yang terdahulu, dihapus semua dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Demikian pula kalau kita ditanya, dalam hadis dikabarkan nanti di akhir zaman termasuk tanda-tanda besar hari kiamat yang wajib kita imani adalah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa nanti akan Allah turunkan dari langit ya, dalam kisah fitnah akhir zaman, tanda-tanda besar sebelum terjadi hari kiamat. Ketahuilah masyarakat muslimin, wa amma nuzulu Isa alaihi salam, adapun tentang masalah turunnya Nabi Isa alaihi salam, wa qaunuhu muttasafan binubuwwati sabiqah fala yunafi dzalik. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman nanti, dan dia sebagai nabi, sebagai rasul dari syariat yang dahulu Injil, ini tidak meniadakan akidah ini ya, tidak meniadakan akidah yang kita bahas ini. Mengapa? Ya, dikatakan di sini ala anna Isa alaihissalam idza nazala innama yata'abbadu bi syariati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duna syariatihi al-mutaqaddimah. Karena Nabi Isa ketika turun nanti beribadah kepada Allahnya pakai syariat Islam, tidak pakai syariat Injil yang dulu turun kepadanya. Ya, dia sholat bahkan di belakang imam kaum muslimin, di belakang Imam Mahdi. Dia sholat sebagai sholat kaum muslimin, tidak sebagai apa? Nabi yang baru. Risalah dia Injil sudah dihapus. Dia turun hikmah Allah ya, yang sudah Allah tentukan, dialah yang akan membunuh Dajjal ya, Nabi akan membunuh Dajjal. Ini saja ya, tidak membatalkan tadi bahwasannya Islam sunnah Nabi ini sudah tetap, nggak berubah-berubah. Turunnya Nabi Isa sekali lagi, dia beribadahnya dengan syariat Nabi kita Muhammad, bukan dengan syariat Injil. Bahkan dulu pernah kita kisahkan ya, setelah diutusnya Muhammad SAW tidak ada seorang pun yang punya keluasan untuk keluar dari sunnah Rasulullah SAW, sekalipun Nabi Isa, bahkan sekalipun Nabi Musa yang lebih afdol daripada Nabi Isa. Nabi Musa itu nabi yang paling afdol dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa ya. Pernah kita kisahkan di sini, Umar bin Khattab suatu hari pernah bawa Taurat, baca Taurat. Rasul marah besar. Rasul katakan kepada Umar bin Khattab ya, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup sekarang ini, wa taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum, kemudian kalian pada ngikutin Nabi Musa, ninggalkan saya, la dhalaltum, niscaya kalian akan sesat. Allahu Akbar. Rasul dengan tegas mengatakan demikian. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, seandainya Musa masih hidup sampai sekarang, tidak ada keluasan bagi dia kecuali ngikuti aku. Sebagaimana tadi turunnya Nabi Isa, turun bukan membawa risalah yang baru, bukan mengamalkan Injil lah, tapi apa? Mengamalkan
Al-Quran, mengamalkan hadis di belakang imam kaum muslimin. Ya begitu. Nah kalau ngikutin Nabi Musa aja ini ya, ninggalkan sunnah Nabi, kita bisa sesat. Zaman sekarang jangan usah masih hidup. Nah gimana ngikuti orang yang nggak jelas? Sekarang banyak yang diikuti itu nggak jelas itu. Ya, entah kiai, entah ustadz, entah siapa, wallahu a'lam, diikuti. Ya, ninggalkan sunnah. Jangan ustadz, jangan kiai, jangan ini. Nabi Musa loh sekarang ini hidup, kamu ikuti Nabi Musa. Ninggalkan sunnah, la dolaltum, niscaya kalian akan sesat. Makanya masyarakat muslimin ya pegangi sunnah Rasulullah SAW. Terus semangat belajar, ya semangat taklim, semangat belajar bagaimana akidah Rasulullah, bagaimana ibadah Rasulullah SAW, dan seterusnya dari ibadah beliau. Pelajari itu yang Allah terima, itu yang sah sampai nanti hari kiamat, karena nggak lagi perubahan. Ya, adapun selain itu mardud, tertolak. Tidak ada jalan dalam ibadah kepada Allah kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sunnahnya. Kemudian faedah yang berikutnya, al-qat'u bi takdzibi kulli mudda'in lin nubuwah. Kaidah yang berikutnya, faedah yang berikutnya, kita harus yakin, gak ada ragu sedikit pun, siapa saja ngaku-ngaku jadi nabi bohong. Jangan ragu-ragu. Iya, muncul lagi ngaku jadi nabi. Bahkan sampai sekarang ada kelompok Ahmadiyah, ya, kelompok Ahmadiyah, ya, ini ngaku apa? Jadi nabi. Apa namanya? Gulam Mirza Ahmad, ya, Mirza Ahmad Gulam ini ya. Ini ngaku jadi nabi, banyak pengikutnya dari India. Ini seorang muslim setelah kenal akidah ini nggak boleh ragu, dia itu dajjal, pendusta, bohong. Ya, bahkan yang lebih hebat dari dia mungkin ada muncul nanti nabi punya kayak mukjizat, kayak punya wahyu itu. Nggak boleh kita silau, nggak boleh kita ragu, pendusta, bohong. Bahkan kata para ulama, ya ini orang ini kafir, murtad kalau dia orang Islam tadinya. Bahkan apa? Yang membenarkan pengakuan kenabian juga murtad, juga batal Islamnya. Dulu para sahabat dalam pimpinan Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah dikisahkan pernah memerangi nabi palsu. Diperangi. Itu diperanginya bukan sebagai bukot, pemberontak gitu, kelompok Islam kayak Khawarij gitu, enggak. Nah, itu masih muslim. Itu diperangi apa? Diperangi murtad, karena mereka mengubah agamanya, batal Islamnya dengan membenarkan nabi palsu. Karena kalau kita membenarkan pengakuan seorang nabi, kita mendustakan sekian banyak ayat tadi dan juga hadis yang menjelaskan akan batilnya kenabian setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Batil sekalipun pengikutnya banyak, sekalipun mungkin ngomongnya pintar segala macam, jangan tersubhat. Ya udah, nggak usah dipikir-pikir lagi, bohong, dusta gitu, kadzab. Sebagaimana pemuda yang mendatangi Dajjal, disubhat dengan Dajjal, diberi kerancuan pemahaman, dia nggak tersubhat. Dia katakan, saya tambah yakin kamu Dajjal, seperti yang dikabarkan Rasulullah. Padahal dia itu sudah dibelah jadi dua badannya. Sama Dajjal dibelah jadi dua badannya. Dajjal jalan di antara dua belahan badannya, nempel lagi, hidup lagi. Percaya kamu saya Robmu? Kata Dajjal begitu. Kata dia, enggak, saya tambah yakin kamu Dajjal. Seperti yang Rasul kabarkan. Karena terus dahinya kafir, dan dia nggak bisa ngapus itu. Hebat kayak apa dia tadi, nggak bisa ngapus tulisan kafirnya di dahinya. Dan dia nggak bisa mengobati matanya yang buta sebelah itu. Ya, ibaratnya kalau kita ngomong, coba lo matamu itu dibetulkan dulu, lah emang kamu Tuhan. Dia hebat, bisa menurunkan hujan, numbuhkan tanaman segala macam, itu cuman apa? Fitnah, ujian saja. Karena bersama dengan kehebatan tadi, Allah tunjukkan dia bukan Rob,
bukan Tuhanmu, dia Dajjal. Karena apa? Dajjal buta sebelah matanya, adapun Rabbmu tidak buta sebelah matanya. Dajjal di dahinya tertulis kafir, tapi bersama itu ya banyak juga pengikutnya ya. Ya, banyak pengikutnya juga. Padahal sudah ada tulisannya kafir itu. Sudah ada matanya buta, nggak bisa dia betulkan matanya. Makanya tidak setiap orang yang ngerti yang kafir itu apa? Menghindar, menjauh. Tidak setiap orang berilmu ngerti ini keliru ditinggalkan. Diikuti masih banyak pengikutnya Dajjal itu ya. Kayak tulisan di rokok itu kan ya. Rokok membunuh ya masih rokok terus juga dia. Padahal sudah jelas rokok membunuhmu. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Masih kelempas-kelempus. Karena ada orang itu pernah bertanya kepada seorang ulama, "Wahai Syekh, apa mungkin Dajjal banyak pengikutnya? Kan jelas itu di dahinya tulisannya kafir. Matanya aja dia nggak bisa betulin itu." Kata para ulama, "Loh, gak usah ngomong Dajjal loh, rokok itu ada tulisannya jelas. Ya masih banyak yang merokok juga. Lah kok Dajjal?" Jadi tidak seorang berilmu mengamalkan ilmunya, ilmu yang nggak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir dari faedah akidah Muhammad sebagai penutup para nabi, kemuliaan para ulama, pewaris para nabi. Ya, bahwasanya para nabi tidak mewariskan dirham. Nabi kita Muhammad tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tapi mewariskan ilmu. Siapa saja dari kita yang bisa mengambil bagian ilmu syar'i ini, dia belajar, dia taklim sehingga paham agama Islam ini, sunnah Nabi, maka dia apa? Dapat kemuliaan, pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Kemuliaan para ulama. Dalam sebuah hadis dikisahkan, ya, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa taksur. Kata Rasulullah, dulu Bani Israel itu senantiasa dibimbing, dipimpin ya oleh para nabi. Tiap nabinya mati diutus nabi berikutnya, nabinya mati terus nabi berikutnya, terus dibimbing, dipimpin oleh para nabi. Itu Bani Israel. Adapun umat Islam ini nggak ada lagi nabi setelah aku, itu nggak ada lagi nabi setelah aku. Tapi adanya apa? Adanya para ulama, pewaris ilmuku, yang mereka mengajarkan ilmu syar'i. Mereka lah penggantiku. Maksudnya apa di sini? Kemuliaan para ulama dalam Islam. Kedudukan mereka itu seperti kedudukan nabi-nabi Bani Israel. Cuman nggak ada nabi lagi. Makanya apa? Allah berikan pada umat ini, terus Allah bangkitkan para ulama-ulama yang terus ya membenahi agama ini. Maksudnya setiap ada penyimpangan dijelaskan penyimpangannya, gitu. Ada kesesatan dijelaskan kesesatannya. Itu para ulama mewarisi tugas para nabi Bani Israil dahulu. Dan ini sekaligus apa? Menunjukkan kemuliaan mereka. Jadi Allah jaga agama ini bukan dengan nabi-nabi diutus setelahnya, tapi enggak ada. Tapi apa? Dengan para ulama, dibangkitkannya para ulama. Bahkan setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan mujaddid. Istilahnya mujaddid, pembaharu agama. Maksudnya berjalannya waktu semakin jauh dari sunnah Nabi, masa Nabi, kaum muslimin kan kadang sudah tertinggalkan, tidak mengenali sunnah-sunnah Nabi. Itu Allah bangkitkan, ada nanti apa? Para ulama yang mengingatkan kembali, menumbuh suburkan lagi, mengajarkan lagi, menyebarkan lagi sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga mereka apa? Punya kedudukan mulia seperti para nabi zaman dulu. Karena tadi Bani Israil senantiasa dipimpin oleh para nabi. Meninggal nabinya, ganti nabi yang baru, meninggal lagi, ganti nabi yang baru, terus dibimbing oleh para nabi. Adapun umat Islam tidak dibimbing oleh para ulama. Cuman mereka kedudukan seperti para nabi zaman dahulu. Makanya dalam kisah sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika dia ditinggal oleh Rasul di kota Madinah, "Hei sahabat Ali, kita mau berangkat perang."
kamu gantikan posisi saya ya di Madinah, jadi pengganti sementara urusan kaum muslimin di kota Madinah. Diserahkan kepada sahabat Ali, dia ikut berangkat perang. Nah Ali kan nggak mau tadinya, Rasul, masa saya ditinggal sama perempuan-perempuan di sini sama anak-anak kecil, nggak berangkat perang. Dia seorang jagoan perang, pendekar. Kata Rasul, wahai Ali, tidakkah kamu senang kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Musa? Karena Harun yang ditinggalkan Nabi Musa untuk ngurusi kaumnya ketika Musa pergi untuk satu perjanjian dengan Robnya selama 40 hari. Wahai sahabat Ali, tidakkah kamu suka kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisimu Musa, tapi nggak ada lagi Nabi setelah aku. Maksudnya kamu ya tetap Ali bukan Nabi, tapi kedudukanmu seperti kedudukan apa? Nabi Harun. Bahkan dalam banyak kisah disebutkan Umar itu seperti Nabi Nuh. Umar itu seperti Nabi Nuh, tegas orangnya sifatnya. Abu Bakar ini seperti Nabi Isa, lembut, ya, sayang. Jadi pada saat itu ada kayak para nabi-nabi dahulu, dari perangainya, dari tabiatnya begitu, tapi bukan lagi nabi, bukan lagi rasul. Bahkan kejadian-kejadian mukjizat para nabi dahulu itu kadang terjadi pada umat ini, bukan nabi. Ada dari umat ini dibakar nggak tersentuh api, kayak Nabi Ibrahim, tapi dia bukan nabi. Karomahnya para wali, ya, para wali dari ulama-ulama sunnah itu ada kejadiannya. Ada yang tertimpa sakit kayak Nabi Ayub, tapi dia juga sabar, tapi bukan nabi. Ini kemuliaan siapa? Mereka pewaris para nabi, kedudukan seperti nabi, karena nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Cuman kemuliaan seperti nabi. Makanya tuba, ya, sebuah pohon di surga bagi mereka yang mau belajar agama ini, gitu, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dia dapat kemuliaan seperti nabi-nabi Bani Israil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.